Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar ini? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya mulai aja dulu ya. Nanti biar saya kasih rekaman, maksudnya saya siapkan rekaman. Bagi yang nggak bisa hadir, nanti bisa nonton di rekaman. Ya, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi untuk goal dari mata kuliah IoT ini sebetulnya adalah proyek akhir ya. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti silakan mengerjakan proyek akhir. Proyek akhir ini sudah saya siapkan untuk contoh codingnya, jadi nanti bisa di-download ya, bisa di-download di alamat yang nanti akan saya sebutkan. Di situ sudah ada contoh coding untuk Node.mcu ya, terus coding untuk webnya juga sudah ada ya, jadi udah lengkap. Nanti silakan dibuka ya, dimodifikasi. Mungkin untuk menyingkat waktu saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mengerjakan atau mekanisme dari proyek akhir kita ya. Ini kalau untuk hari Minggu besok gimana? Ketemu bisa nggak kira-kira? Pagi jam 8 gitu. Ada yang bisa, enggak, Pak? Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Yaudah, oke. Berarti gini aja, ini saya akan menyiapkan saya akan menjelaskan secara detail ya, secara detail bagaimana mekanisme dari proyek akhir ya, cara mengerjakannya bagaimana. Nanti bagi yang bisa hadir, silakan hadir ya di USM. Kita nanti tanya jawab aja ya. Jadi kesulitannya apa, terus kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti ditanyakan secara onsite. Saya akan share screen ya. Apakah share screen-nya udah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya, oke baik. Jadi proyek akhir mata kuliah IoT ini sebetulnya merupakan output ya, hal yang sangat penting karena di dalam mata kuliah IoT itu sebetulnya adalah mata kuliah yang mengedepankan praktek ya. Jadi ada benda atau hasilnya secara nyata. Maka konsentrasi kita dari mulai sekarang sampai akhir perkuliahan adalah di proyek akhir. Proyek akhir ini sebetulnya tidak sulit ya, apalagi saya sudah memberikan contohnya, ada codingnya, nanti tinggal di otak-atik dimodifikasi. Jadi saya tidak akan mempersulit mahasiswa untuk untuk mengerjakan tugas maupun proyek akhir, sehingga nilai dari kalian bisa maksimal ya. Jadi tugas akhirnya adalah membuat sistem kendali LED dan monitoring alarm atau suhu dan kelembapan secara real time ya. Jadi yang pertama itu tentunya kita menggunakan alat Node.mcu ESP8266 ya.
Jadi dengan menggunakan alat ini ya, ditambah beberapa sensor, hanya satu ya, satu sensor aja di AT11, atau kalau mau ditambah LM35 juga monggo ya, silakan. Lalu satu apa itu I2C display ya. Jadi bahannya ini meliputi 8266 I2C display ya. Ini ya, breadboard. Di atas 11 ya, dan LED ya. Kabel jumper. Jadi bahannya hanya ini ya. Jadi hanya knob MCU SP8266, I2C display, breadboard di atas 11 ya, LED dan kabel jumper. Ini seperti apa ya? Ini saya sudah membuat video. Jadi breadboard ini yang putih ini ya, yang putih. Terus ini ada apa? Ada DAT11 ya. Ini adalah DAT11. Maaf, ini bukan DAT11. Ini I2C display ya. Jadi I2C display yang digunakan untuk mendisplay suhu dan kelembapan. Jadi hasil dari suhu dan kelembapan ini dihasilkan dari sensor DAT11. Ini kalau kita lihat ya, seperti ini. Ini dirangkai karena I2C display saya menggunakan 5 volt ya, menggunakan 5 volt, maka di sini saya menggunakan pin ini VV ini ya. Pin VV ini dimasukkan ke dalam ke dalam sini ya. Jadi VCC dari I2C display menggunakan 5 volt. Lalu untuk yang groundnya tetap masuk ke dalam ground ya. Terus untuk pin apa itu namanya I2C ya, I2C yaitu SCL SDA dimasukkan ke dalam D1 dan D2 ya. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada pin D1 dan D2, ini menuju ke I2C display ya. Kalau secara gambar kurang lebih seperti ini. Bentar, saya open dulu. Menggunakan FreeSync ya. Ya. Jadi tergantung dari jenis I2C displaynya. Kalau kebanyakan menggunakan 3 volt ya, maka saya memberi contohnya ini menggunakan 3 volt. Jadi VCC nya menggunakan 3 volt. Untuk groundnya tetap ground. Lalu ini perhatikan untuk D1 ya, ini menuju ke pin SCL, sedangkan untuk pin D2 menuju ke SDA ya. Jadi rangkaian untuk I2C displaynya seperti itu. Lalu untuk ini ya, DAT11. Di dalam DAT11 itu ada 3 pin yang penting ya, yaitu VCC atau V, G, dan pin data atau S ya. Di sini kodenya S. Nanti silakan perhatikan ya, ada DAT11 yang V-nya di kanan, G-nya di kiri. Ada DAT11 yang V-nya di kiri, G-nya di kanan. Nanti silakan dicek ya. Jadi dicek pinnya itu ada di kanan atau di kiri untuk V-nya dan ground-nya. Jangan sampai kebalik, karena kalau di sini kebalik akan terbakar ya. Lalu untuk
pin data atau pin S-nya ini dimasukkan ke dalam D5 ya. Jadi ini masuk ke D5 ya, secara visual seperti ini ya. Mungkin saya geser ya. Nah ini ya. Jadi ini untuk VCC-nya dimasukkan ke 3 volt, untuk ground-nya dimasukkan ke ground ya. Jadi garis ini adalah garis untuk ground, garis yang di bawah adalah garis untuk VCC 3 volt. Nah ini dimasukkan ke dalam DAT11. Untuk yang tengahnya ini ya, S-nya ini dimasukkan ke D5 ya. Ini kalau Anda perhatikan ya, ini ada tulisannya D5 ya, bukan yang D6, penutupan kabel ini ya, di D5 sebelahnya ground ini. Lalu untuk tadi D1, D2 sudah saya jelaskan, itu ke SCL dan SDA dari apa, I2C display. Dan pin D6, D7 dan D8 itu saya sambungkan ke dalam LED ya. Jadi ini D6 ya, D6 menuju ke sini, kaki panjang dari LED paling kanan. D7 menuju ke kaki panjang dari LED yang tengah, dan D6 menuju ke kaki panjang dari LED yang paling kiri ya. Untuk kaki yang pendek saya sambungkan ke dalam ground ya. Jadi ketika kalau di dalam breadboard itu yang di pojok ini dia tersambung ya, secara apa, lurus gini ya, secara horizontal. Sedangkan yang ini tersambung secara vertikal. Jadi kita cukup nancapin di sini, ini semua akan menjadi ground ya, dalam satu garis ini. Sedangkan kalau kita menancapkan apa, VCC di sini, maka yang di atas ini satu garis ini akan menjadi VCC karena tersambung. Oke, baik, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan untuk rangkaian? Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada usulan tambahan dan sebagainya. Nggak ada ya, cukup jelas ya. Ini rekan-rekan sekalian, ini ada di tempat kerjaan atau ada di rumah ini? Kerjaan, Pak. Di kerjaan ya. Oke, baik. Ya sudah, nanti untuk rekamannya bisa ini ya, bisa minta tolong dipelajari lebih lanjut. Lalu saya akan lanjutkan ya. Saya akan share kembali. Sudah tampil ya. Poin yang kedua, klien ID wajib menggunakan NIM masing-masing dengan ketentuan ini ya. Jadi klien ID untuk perangkat Node MCU itu menggunakan NIM ya. Ini saya akan kasih contohnya. Saya akan tancapkan alatnya ya.
ini ada tulisannya, ini enggak baca ya. Ini enggak masalah ya. Jadi kita buka ke dalam Arduino IDE kita ya. Saya gerbang dadok mau tahu kayaknya saya Enggak munculnya ini ya. Ini tulisannya kebaca enggak? Ini tulisannya apakah bisa kebaca? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi intinya codingnya ini ya. Ya, boleh. Jadi coding ini bisa di-download di alamat yang sudah saya sediakan. Nanti silakan dibuka ya di alamat ini. http://revolusiit.com IoT coding.zip ya. Nanti silakan download di sini ya codingnya. Intinya ini perangkat harus ditancapkan dulu ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini sudah saya tancapkan ke laptop ya. Jadi ini saya tancapkan ke laptop, lalu baru kita buka Arduino IDE nya. Saya akan memberikan keterangan singkat saja ya dari coding ini ya. Jadi yang pertama ini kita menginclude library yang kita butuhkan. Jadi lib ini harus kita install ya, letaknya ada di sini. Ini ya. Jadi silakan install. Jadi berapa poin ya? Pertama ini WiFi 101, terus ada di situ liquid crystal ya. Ini nanti ada dua yang saya install. Terus ada MQTT library, ini boleh diinstal juga ya. Terus Arduino JSON boleh ya diinstal. Blim ini sebagai pelengkap boleh juga. DHT sensor library ini wajib ya, harus diinstal. ESP-MQTT client ini sebagai tambahan saya install juga ya. Lalu pub sub client, jadi lib itu harus diinstal terlebih dahulu ya. Lalu jangan lupa untuk jenis board ya. Jenis board yang kita gunakan ini kan kita menggunakan Node MCU ya, Node MCU ESP8266 ya. Jadi kita klik ini, lalu kita menggunakan Node MCU versi 1. Bagaimana cara install ini? Itu ada di video yang sebelumnya ya, tapi saya akan mengulang sedikit. Jadi intinya di dalam preference ini kita tambahkan ini ya, ini sampai sini saja, sampai index JSON ya. Jadi ini berisi daftar board yang termasuk dalam keluarga ESP8266.
termasuk .mcu. Jadi kita tambahkan ini, nanti di sini akan otomatis muncul ya di dalam toolboard ya. Jadi kita tinggal pilih ini, lalu ke ESP8266 kita pilih .mcu1. Lalu setelah kita menginclude ini tadi ya, dan mempersiapkan environment, kita menjalankan ini ya. Jadi ada dua kelas melahirkan dua variabel ya, yaitu DAT dan LCD. 27 ini adalah alamat dari I2C ya. Jenis dari liquid kristalnya adalah 16-2, jadi 16 kali 2 karakter. Lalu kita setting ini di sini ya. Jangan lupa untuk MQTT servernya menggunakan resetrevolusiit.com, usernya OSM, passwordnya rahasia 234. Nah, poin penting di sini, Anda harus mengubah ini ya. Ini harus kita ganti dengan NIM, kita, misalnya G211 007 1234, misalnya seperti ini ya. Jadi NIM ini nanti akan saya deteksi apakah Anda sudah mengerjakan atau belum ya. Ketika di sini tidak terdeteksi, maka saya nggak bisa memantau ya, apakah Anda sudah mengerjakan atau belum ya. Jadi saya lihatnya dari sini, dari NIM ini. Setelah diganti client name diganti dengan NIM, maka saya akan bisa memantau kerjaan dari Anda sekalian. Nah, ini setelah kita ganti, lalu ada di sini namanya setup dan loop ya. Di dalam setup kita hanya melakukan setting pin, kemudian kita konekkan ke dalam MQTT, terus lalu kita rubah mode dari wire ya, jadi nanti mengakibatkan D1 dan D2 itu menjadi komunikasi I2C atau SCL SDA ya. Kemudian kita DAT begin, ini adalah untuk mengaktifkan sensor suhu DAT di sini. Lalu loopnya kita jalankan ini, kita connect ke WiFi, lalu kita connect ke MQTT, lalu kita jalankan dan kita eksklusifin untuk menyalakan dan mematikan lampu ya. Setelah oke, mungkin kita bisa cek ya, kita cek. Ini ya. Kita tunggu sejenak. Kembali dan berarti sudah berhasil. Lalu tinggal kita upload ya. Jangan lupa untuk channel ya, untuk topiknya ini diganti dengan menggunakan IoT/NIM ya. Jadi IoT/G tadi berapa? 211 007 1234 ya. Kurang lebih seperti ini, disamakan dengan yang ada di sini ya, ini di dalam client.iot connect. Lalu kita upload ya, kita upload. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk uploadingnya. Ini kelihatannya 100%.
maka alat ini sudah siap beroperasional. Karena saya menggunakan contoh ya, contohnya kan saya nggak mungkin menggunakan NIM, saya menggunakan channelnya itu IoT kendali ya, jadi akan saya upload ulang. Saya kembalikan. Tunggu sebentar ya. Mati sebentar, kemudian tunggu sejenak, dia akan muncul ini ya, ini harusnya ada tulisannya ya, itu ya kelihatan ya, suhu 29 dan sebagainya. Kelembapannya tinggi ya, karena ini saya di tempat yang terbuka. Kemudian setelah ini diupload ya, kita menyiapkan yang ada di dalam web ya. Ini tadi aturannya sudah saya jelaskan ya, jadi menggunakan ini, terus topiknya menggunakan IoT NIM ya. Jadi topik yang ada di dalam Node MCU menggunakan IoT NIM. Sama ya, karena topiknya sama antara yang di dalam web dan di Node MCU sama. Bedanya adalah client ID. Kalau client ID yang di Node MCU menggunakan NIM, client ID yang di komputer nanti menggunakan NIM ditambah dengan karakter bebas ya. Karena client ID nggak boleh sama. Kalau kita menggunakan client ID yang sama antara Node MCU dengan yang di komputer, itu nanti akan bentrok ya. Jadi harus ditambah pembeda. Depannya tetap NIM, kita tambahkan karakter angka bebas. Ini tadi sudah dijelaskan untuk MQTT server menggunakan resep revolusiid.com, user USM, password rahasia 234 ya. Lalu kita akan masuk ke dalam codingan yang ada di dalam web ya. Di dalam web itu isinya seperti ini. Ini karena saya menggunakan Linux ya. Nanti kalau Anda menggunakan SAM ya, menggunakan SAM Windows, berarti ada di dalam direktori SAM htdocs. Lalu direktorinya kebetulan saya menggunakan IoT ya, monitor. Ini ya, isinya ini. Jadi ada beberapa file yang nanti silakan dicek di dalam kode yang bisa Anda download ya. Intinya ada indeks ini menjalankan real time 2 dan kendali ya, ada tiga file yang saya iframe di dalam real time ya. Di dalam real time ini dia mengambil data dari yang namanya get data PHP ya. Jadi secara acak ya, ini dia mengambil secara terus menerus. Di dalam real time 2 mengambil datanya dari get data 2. Jadi di sini kita lihat ada namanya get data 2 ya. Nanti silakan di download dan dimodifikasi. Lalu ada publish ini ya. Publish ini adalah untuk mengirim pesan ya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan lampu. Lalu untuk ini tadi ya, real time dan real time 2 ini adalah untuk mengambil suhu dan mengambil kelembapan yang diambil dari get data dan get data 2 secara acak ya. Nah, get data ini mengambil dari database ya. Get data 2 juga sama ya, mengambil dari database. Tabelnya adalah
yang get data ini adalah suhu ya, select bintang term suhu, trik by jam ya. Get data 2 ngambilnya dari tabel kelembapan. Yang kita siapkan adalah tabel suhu dan kelembapan ya. Nanti Anda bisa melihat di dalam file yang ada download, ada .sql nya ya, nanti silahkan dijalankan. Ini saya akan membuka tabelnya ya. Jangan lupa, ini kalau saya open nggak bisa karena MySQL nya belum dijalankan ya, jadi harus dijalankan terlebih dahulu. Kalau Anda menggunakan SAM, silakan jalankan Apache dan MySQL. Seperti ini ya. Kalau di Windows tinggal ngeklik. Lalu kita open. Di dalam database IoT ya, ini ada namanya suhu ya. Suhu ini berisi data suhu ya, dan kelembapan ini berisi data kelembapan. Ini akan coba saya hapus ya, saya empty supaya kosong ya. Saya terengket dulu ya, biar dia kosong. Script yang mengisi kedua tabel ini adalah ambil data ya. Jadi ini ada script yang namanya ambil data, ini harus kita jalankan. Ketika kita jalankan, scriptnya ada di ini ya, ambil data. Berarti kita jalankan PHP ambil data. Enter. Data ini adalah diambil dari hasil kiriman yang dilakukan oleh perangkat Node MCU. Jadi perangkat Node MCU ini ya, dia kan terkoneksi ke WiFi ya. Terkoneksi ke WiFi, dia akan mengirim data secara terus-menerus ya. Ini kalau kita lihat, ini ya, suhunya ini harus sama ya. Kalau nggak sama berarti ada sesuatu yang salah ya. Suhunya 30, di sini kelembapannya adalah 71. Ini kalau kita cek di dalam channel ya, kita masuk pursuit INT IoT kendali ya, topiknya IoT kendali, tapi nanti Anda menggunakan IoT/name. Lalu hostnya adalah reset revolusi dan IT.com, usernya adalah USM, passwordnya rahasia 234 ya. Ini Anda akan melihat ada data yang dilaporkan oleh Node MCU ya. Jadi si Node MCU ini akan mengirimkan secara terus-menerus ya. Mengirimkan suhu dan kelembapan. Ini kalau misalnya suhunya saya pegang ya, alatnya saya pegang, ini harusnya akan semakin panas ya, semakin lembab ya. 75, suhunya juga naik jadi 30,8 ya. Lembapannya 77, suhunya 31 ya. Ya seperti ini ya, jadi akan naik terus. Lalu hasil monitoringnya ini kita tampilkan ke dalam web ya. Ya di sini ya.
akan menampilkan suhu dan kelembapan ya, karena ini di sini suhunya 31, ini dianggapnya sangat panas ya. Jadi karena ini memang suhunya segitu ya, jadi akan bunyi. Ini secara real time ya, dianggap terdapat banyak uap air. Lalu kita bisa mengendalikan ya, jadi bisa mengendalikan lab ini dengan menekan tombol ini ya. Ini kita tekan, maka di sini akan ada kiriman ya, kiriman D81 D61 ya, yang mengakibatkan LED-nya menyala ya. Oh, ini videonya freeze. Maaf, videonya freeze. Ya, ini nyala ya. Lalu kita akan coba matikan, kita off ya. Ini nanti dalam satu cycle dia akan mematikan LED-nya ya, udah mati, kemudian yang satu akan ikut mati ya. Aturannya begini ya, nanti kita harus membuat aturan di dalam codingnya. Kalau kelembapannya lebih dari 30 sampai dengan 60 ya, atau kurang dari 60 maka dianggap kering ya. Kalau 60 sampai 70 mulai banyak uap air, dan di atas itu diberi bip 3 kali seperti sekarang ini ya, itu menunjukkan bahwa tingkat kelembapannya terdapat banyak uap air. Lalu untuk suhu ya, kalau kurang dari 29 ini buatnya agak bunyi ya. Tapi kalau di atas 29 sampai dengan 30 maka dia bip 1 kali. 30 sampai 31 bip 2 kali, di atas 31 dia bip 3 kali ya. Oke. Ini karena ruangannya terbuka ya, jadi suhu di sini agak panas ya, sehingga dia bunyi terus. Nanti kalau Anda bisa melihat di ini ya, di video penjelasan yang lain, mungkin di situ akan lebih variatif ya, karena saya berada di ruangan AC ya, jadi antara suhu panas dan suhu dingin dia akan berbeda. Jangan lupa ya, database-nya menggunakan MySQL. Terus untuk codingnya bisa di-download di alamat resetrevolusiit.com/iot/coding.zip ya. Untuk tutorial video cara mengerjakannya ada di dalam YouTube. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa sekalian? Sebelum kita sudahi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kira-kira mudah atau sulit? Gimana? Silakan, Mas. Itu dia ngatur keterangan yang turun di bawah atau di atas itu di webnya itu ya, Pak? Iya, iya. Jadi bentar, sambil saya sharingkan lagi ya.
ini diambil dari kiriman alat ya. Jadi si alat, bisa ulangi ya, alat ini mengirimkan data suhu dan data uap air ya. Jadi kalau kita cek seperti ini, nah ini ya. Jadi yang ditampilkan di sini harus sama ya. Ini 30 ya, di sini harus 30. Ini kalau misalnya saya pegang kan berarti artinya nanti akan ada peningkatan ya, peningkatan baik suhu maupun uap air. Ini saya pegang ya, misalnya ini uap airnya mulai meningkat jadi 71 ya, di sini harus meningkat ya. Ini harus meningkat 73 yang apa, kalau 71 misalnya 73 ya 73 ya, 77 78 dan sebagainya, suhunya 31. Di web ini juga harus sama ya, 32 33 dan sebagainya. Ini codingnya ada di dalam web, tadi sudah saya jelaskan, ada di real time ya. Jadi di real time itu ada ajak ya, di dalam real time ini ada ajak yang namanya get data. Get data ini melakukan pengambilan data suhu. Kalau yang di real time 2 ini ada namanya get data 2, ini melakukan pengambilan data kelembapan. Itu ya Mas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Mas Bagas ya? Iya Pak. Oke, Mas Bagas sudah nyoba sampai mana Mas Bagas? Belum, ini baru lihat-lihat yang ini sih Pak. Tadi kan katanya kan keterangan sing cuma orang paham di ketika tulisannya itu loh Pak. Jadi kan kita ganti tulisannya kan berarti di PHP-nya itu ya. Iya betul. Jadi di script PHP-nya, ya betul Mas, betul. Nanti silakan di download, silakan disesuaikan dan diupdate. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi yang mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau mungkin menambahkan boleh ya Mas ya. Bagi yang sudah download codingnya dilihat nanti kira-kira kalau ada Pak ini kurang efisien gitu misalnya ya. Nah itu saya senang ya, nanti kita revisi gitu. Jadi mahasiswanya aktif gitu, tahu oh ini ada yang salah. Ini menyebabkan kalau kondisi begini nanti akibatnya nggak tampil gitu misalnya ya. Kalau di sini yang terbiasa coding atau yang pekerjaannya coding ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kebanyakan bidang apa ini? Kalau Mas Deva ini bidang apa Mas? Saya kemarin di software terus ya Pak. Oh software house ya. Nah ini kalau apa? Tentunya Mas Deva bisa ini ya, bisa mengimprove ya Mas ya. Jadi itu kan coding yang saya buat itu sederhana sekali ya. Yang penting bisa jalan, tampilannya juga jelek ya. Nanti silakan diimprove ya Mas Deva. Iya Pak. Di software house mana Mas ini Mas? Kemarin di belakang Sampokong Pak. Software harus apa? Baru rintisan gitu Pak. Oh, biasanya ngoding apa Mas di sana? Node.js Next Pak. Next.js. Next.js ya. Oke. Ya nanti dibuat seperti itu ya Mas ya.
bila perlu kanvas JS-nya dirubah mas, diganti semua. Itu kan kalau menggunakan Node.js akan lebih bagus ya. Grafik-grafik yang di Node.js real time itu kan banyak ya. Terus ajaknya mungkin bisa diganti menggunakan yang lebih real time ya, seperti WebSocket dan sebagainya itu. Iya. Nanti presentasikan ya mas ya, langsung dengan nanti nggak usah ikut UAS kalau sudah dirubah semua intinya. Siap mas Deva? Iya, nanti saya coba dulu. Ya siap ya mas, oke. Yang lain ada? Mungkin Mas Yogi Alvin mau tanya, atau Mas Briliano? Ini ada beberapa yang belum menuliskan NIM-nya ya, minta tolong nama dan NIM ya, supaya saya bisa mengakses. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan juga nggak apa-apa mas. Kritik misalnya ini codingnya jadul gitu misalnya, atau gimana, monggo silakan. Nanti biar dirubah sama Mas Deva ya, karena di Next.js atau Node.js itu udah enak sekali ya membuat grafik dan sebagainya. Cuman kalau saya menggunakan itu nanti fokusnya malah berubah nanti. Nanti pertanyaannya malah banyak nanti, bagaimana install Node.js, bagaimana config dan sebagainya. Kalau ini pure ya, jadi hanya menggunakan Apache, PHP, MySQL, di download codingnya, edit, jalan ya. Tapi ya itu, kalau membuat tampilan yang bagus, yang interaktif ya, itu setengah mati ya kalau menggunakan cara manual kayak gini. Karena kita mata kuliah IoT ya, fokusnya adalah di pengiriman MQTT, pembacaan data, akuisisi data, dan menampilkan. Ini kok malah hilang ya, nggak kembali ya. Belum sempat di absen ya. Mbak Rafika ya mestinya ya, Mbak Rafika ini silakan dituliskan NIM-nya sama Mas Briliano Galva ya, Java Satria ya, silakan di Sudah ada NIM-nya belum? Mas Briliano belum muncul mas. Itu di bagian partisipan, di klik kanan, nanti silakan silakan diganti ya. Bukan Saya pakai handphone ini. Oh bukan di klik kanan ya, di more lalu kemudian terus rename namanya diganti. Oh, bentar Pak, saya keluar bentar. Ya, Mas Daniel Johan Christian, ini ada yang mau ditanyakan nggak Mas Daniel? Nggak ada ya. Ini jangan dipikir sistemnya sulit ya mas ya, ini gampang sekali ya. Jadi jangan terlalu overthinking ya. Di kelas lain itu ada, wah pak kok membuat sistem kayak gini yuk, sulitnya minta ampun, baru lihat aja bilangnya sulit gitu. Nah tapi ternyata dikerjakan ya sambil belajar itu di satu jam praktikum itu selesai ya, ada 2 ya yang udah selesai. Jadi udah selesai proyek akhirnya di lab. Jadi saya nggak akan memberi tugas yang sulit-sulit, karena kan saya tahu juga ya untuk kelas karyawan, kelas yang bekerja. Dulu saya juga kuliah dengan sambil bekerja ya. Jangan sampai gara-gara kuliah kerjaannya teter gitu ya. Makanya saya kasih tugas yang gampang aja, tapi tolong dibuat ya nanti ya,
jangan sampai nggak dibuat, karena kalau nggak dibuat nanti nggak ada yang saya nilai. Baik Pak. Oke, ini NIM-nya udah muncul kecuali Rafika ya. Rafika ini Mbak atau Mas ya? Mestinya Mbak ya. Ini silakan diganti namanya Mbak Rafika atau Mas Rafika ini. Wah, tidak standby orangnya ya. Mungkin speakernya ya, mungkin ya berhalangan ini. Ya wes, nggak apa-apa. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi? Cukup Pak. Cukup ya. Pak. Oke, kalau cukup saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.